Assalamualaikum, halo teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kita akan melanjutkan video yang kedua, yaitu transaksi ya. Ini sudah saya buatkan dua slide, dua sisi ya. Ini yang video pertama sudah sampai sini, setup database selesai. Kita langsung masuk ke transaksi yang pertama. Tanggal 3 Februari penjualan tunai kepada Restu Bumi. Invoice nomor ini ya. Ini kita copy dulu. Diskonnya 5% dari faktur. Kita masuk ke menu penjualan dari aktivitas ya. Kemudian pilih faktur penjualan. Jadi boleh dari sini, boleh dari sini juga, boleh sama. Tentukan dulu nama perusahaannya Restu Bumi. Invoice-nya, nomornya ini kita isikan ya. Terus tanggalnya adalah 3 Februari. Ship date-nya kita isikan juga. Terminnya di sini tunai ya, berarti ini COD. Baik, kemudian kita isikan itemnya. SPQuare, jumlahnya 20 unit. Harganya adalah 550. Kemudian barang yang kedua adalah safety palet plastik. Ini 20 unit 781. Kemudian plastik medium ya. Jumlahnya 100. Harganya 924. Oke. Nah, di sini ada diskon. Diskonnya 5% ini biar kelihatan. Ini ya. Kita isikan 5%. Sehingga totalnya adalah 124.375. Kemudian nggak ada biaya angkut ya. Jadi kita langsung pilih bayar di sini ya. Karena ini tunai. Nomor buktinya ini bayarnya. Kita isikan di sini. Tanggalnya 03. Oke. Kita ganti juga tanggal di sini ya. Nah, bayarnya via bank ya. Oke, memonya penjualan tunai. Oke, totalnya ini sudah tadi ya 124.375. Kita simpan dan tutup. Oke. Transaksi yang kedua tanggal 5 Februari. Pembayaran utang kepada PT Mega Plastik atas faktur nomor ini MP ini. Nomornya adalah ini bukti pengeluarannya. Kita masuk ke menu pembelian. Saya bisa pakai di sini ya. Aktivitas pembelian. Kita pilih pembayaran pembelian. Kita pilih nama perusahaannya adalah Mega Plastik. Oke, nomor buktinya ini. Tanggalnya tadi tanggal 5 ya. Februari, kemudian ini kita checklist ya. 462 juta. Ya. Ini kita bisa isi pelunasan Oke, kalau sudah nggak ada yang dirubah, pakai bank ini ya. Pakai bank, kita tinggal simpan dan tutup. Baik, sambil berjalan kita tampilkan keseluruhan jurnal aja ya. Buku besar keseluruhan jurnal.
Kita areng dari tanggal 1/02. Oke, nanti untuk ngecek jurnal hasilnya. Ini tadi tanggal 5 barusan ya. Baik, berikutnya adalah tanggal 7 Februari yang ini. Pembelian ke PT Mega Plastik, invoice-nya nomor ini. Ya, MP20. Kita klik aktivitas, pembelian, faktur pembelian. Kita pilih Mega Plastik. Tanggalnya 07. Oke, dengan item sebagai berikut di bawah ini ya. Wear sama PMDT. Wear-nya 200 unit. Harga belinya 400.000. Diskonnya nggak ada, pajaknya T ya. Kemudian PMDT 200 juga, harganya 625. Kena pajak ya. Totalnya adalah 225.500.000 rupiah. Kemudian ini sudah termennya net 30. Oke, sudah benar semua teman-teman ya. Ini kita klik jumlahnya 225.500.000 rupiah. Kita simpan dan tutup. Oke, tanggal 10 Februari menjual kepada PT Cahaya Buana. Invoice nomor ini ya, kita klik menu aktivitas, penjualan, faktur penjualan, Cahaya Buana 200. Tanggalnya 10. Oke, pengirimannya sama ya. Oke, terminnya net 30 VPN ya. Yang pertama adalah ini Siki 80 unit. Harganya 968. Oke. Barang yang kedua adalah palet plastik. Ini 50. Harganya 297. Yang ketiga ini 50 juga, 781. Oke. Totalnya 144.474.000 rupiah ya. Total dari keseluruhan. Kita cek 77 benar, 14 oke sama. Ya. Oke. Setelah kita cek semuanya nggak ada yang salah, kita bisa simpan dan tutup. Tanggal 10 berikutnya, masih 10 juga. Di sini ada transaksi membayar beban Januari, bulan Januari sebesar ini ya 3.558.218 dengan nomor bukti pembayaran ini. Nah, di sini perusahaannya menggabungkan ya, menampung ini saya tambah note, menampung dalam akun hutang beban. Jadi di sana nggak muncul akun-akun yang ini, tidak hanya muncul akun hutang beban sama beberapa akun lainnya. Jadi kita gabung ke dalam akun ya. Kita lanjutkan dulu, ini kita bisa masuk ke
aktivitas, kemudian pilih kas bank, pengeluaran pembayaran. Oke, bayarnya pakai Bank Buana Raya. Nomor buktinya ini. Tanggalnya masih tanggal 10 Februari. Baik, ini ada digabung ya. Kita ini dulu. Pertama utang beban, jadi ada 2 utang saja di sini. Nah, maka yang kita gabungkan ini listrik dan PPh 21. Listrik PPh 21 dan telepon. Kemudian utang PPN ya, karena ini ada akunnya. Jadi untuk yang PPh 21 dan listrik nggak ada, jadi digabung ke situ. Utang PPN besarnya 1.435. Oke, 3558218. Nomornya ini kita kopikan dulu. Udah ya. Oke, nggak ada yang dirubah lagi. Kayaknya kita bisa isi ke siapa gitu kan, di soalnya nggak ada. Kemudian dari Bank Buana Raya udah benar. Kita tinggal simpan. Tanggal 17 Februari, return penjualan dari PT Cahya Buana atas faktur nomor sekian. Ya, karena terdapat item yang rusak. Kita masuk ke menu aktivitas, kemudian penjualan, pilih retur penjualan. Kita cari nama PT-nya adalah Cahaya Buana. Oke, nomor buktinya mana nih? Ini return ini ya, return kita tulis di sini 17.02.2020. Oke, kemudian klik di sini ya. Item yang dikembalikan ini kita ambil dulu. Nomor faktur yang ini ya. Yang 20202. Kita cek di bagian sini, jangan di sini, tapi di sini. Plastik one way series. Meretur semua barang tidak, kita hanya akan meretur 2 saja. Oke, totalnya Rp594.000. Oke, diretur ya. Oke, barangnya rusak. Kita simpan dan tutup. 19 Februari, membayar sewa toko untuk 6 bulan kepada Ibu Ivanka Lestari ya, dengan harga sewa 12 juta rupiah untuk 6 bulan ya. Kita pilih menu kas bank, kas bank, kemudian pembayaran. Tanggalnya adalah 19 Februari. Oke. Sewa untuk 6 bulan. Ini ke Ibu Ivanka Lestari.
Ini kita pilih sewa teman-teman ya, 12 juta. Oke, sewa 12 juta rupiah. Via bank sudah, ini nomornya sudah. Kita klik di sini kalkulatornya untuk memunculkan jumlah. Nah, setelah itu kita bisa simpan dan tutup. Membeli perlengkapan kantor kepada Toko Berkah Semesta dengan nomor form number invoice ini ya. Kemudian nomor invoice-nya masuk ini. Ini karena pakai invoice, jadi ini asumsinya adalah belinya kredit ya. Kredit. Nah, karena kredit kita harus pakai menu pembelian karena di accurate untuk menampungnya di sini. Kita pilih menu pembelian. Nah, karena di sini belum ada nama customer-nya, supplier-nya, kita bisa buat dulu di sini. Pemasok baru namanya Toko Berkah. Oke. Ini tadi COD ya. Kemudian pajaknya nggak ada nih kayaknya. Kita oke teman-teman. Nah, invoice-nya kita isikan dulu. Ini ke sini ya. Tanggalnya tanggal 21. Kemudian perlengkapan karena dia bukan persediaan barang dagangan, sini nggak ada. Jadi kita bisa tambahkan namanya perlengkapan di sini. Kemudian karena bukan barang dagangan, maka akun-akunnya kita ganti. Di sini kita ganti jangan persediaan ya. Kita ganti menjadi perlengkapan. Oke. Ini sebenarnya nggak terlalu urgent ya, karena kita nggak ada retur, tapi nggak apa-apa kita ganti perlengkapan di sini. Ini khusus untuk barang ini saja. Oke, kita oke. Nah, oke ya. Perlengkapan. Jadi ini hanya satu ya. Nanti yang berubah hanya itu. Akun lainnya nggak berubah. Ini 925. Diskonnya nggak ada. Kemudian pajaknya juga di sini nggak ada ya. Kita klik di sini. Oke, tanggalnya sudah 21. Invoice pemasoknya 12 ini. Oke, kita pakai yang punya kita ya, karena ini dokumen kita. Oke, sudah. Kalau sudah, kita simpan dan tutup. Kemudian 24 Februari membayar gaji dan upah bulan Februari dengan nomor voucher ini. Nah, sebelum kita ke sini, alangkah baiknya kita cek dulu jurnal ini. Ini karena kurang besar, jadi nggak bisa diperbarui. Kita klik dulu perbarui. Ini hasil jurnal sampai di tanggal yang tadi kita kerjakan, yaitu 21 Februari. Teman-teman silahkan dicek jika ingin menyamakan. Kita kembali ke semula. Membayar gaji upah ya, nomor vouchernya ini pakai bank. Nah, di sini ada keterangannya adalah gajinya 49.800, tetapi sudah include PPN ini ya, karena PPN-nya ditanggung karyawan. Artinya take home pay-nya hanya ini, jadi 49.800 dikurang dengan PPH, sorry PPH ya tadi bukan PPN. Nah, sehingga nanti yang dibawa pulang ini oleh karyawan. Kita langsung masuk ke menu beban gaji. Kas bank atau di sini dah yang biasa kas bank, pembayaran.
Kemudian Bank Buana ya, nomornya oke, tanggalnya tanggal 24 tanggal 24. Kemudian akunnya adalah gaji, keterangannya ya, sorry, gaji dan upah Februari. Ini kita pilih beban gaji 49 ya, 49080 082. Kemudian Februari 21-nya di sini soalnya dimasukkan ke utang beban ya, nggak ada akun BPH. 719.918. Oke, 49.800.000 rupiah. Oke, ini ke karyawan ya, kalau ditulis karyawan. Oke, simpan dan tutup. Tanggal 27 Februari membayar hutang kepada pembelian perlengkapan ya, yang tadi di atas itu. Kita pakai menu aktivitas pembelian, kemudian kita pilih pembayaran pembelian. Kita pilih toko berkah tadi. Tanggalnya adalah tanggal 27 2020. Masya Allah, ini hampir salah-salah. Kemudian kita checklist ini teman-teman. Totalnya 925. Sini bayarnya pakai kas kecil ya. Pakai kas kecil. Jadi ini kita ganti kas kecil. Oke, bayar. Oke, setelah itu kita pilih simpan dan tutup. Nah, untuk tanggal 29 ini kita masuk ke menu daftar aktiva tetap. Kita pilih daftar aktiva tetap. Di sini kita yang dijual truk badak ya. Nah, di sini ada kalimat disposal ya. Kita klik. Tanggalnya 29/02/2020 ya teman-teman. Kemudian akunnya, laba atau rugi penjualannya kita tulis ini, pilih ini. Kita jual di checklist, harganya 220 juta. Masuk ke Bank Buana Raya. Oke, kita cek tanggal 29 220 juta ya. Kita klik yes. Oke, sudah muncul dihentikan ya. Ini kalau mau dicek jurnalnya. Ini dia. Baik, tanggal 29 berikutnya. Pengisian kembali kas kecil sebesar Rp925.000 dengan nomor bukti ini. Ini kita hanya pemindah bukuan ya, hanya memindahkan dari kas bank ke kas kecil. Kita pilih aktivitas buku besar. Kita pilih jurnal umum. Tanggalnya 29. Pengisian kas kecil ya.
Debitnya kita isi Bank Buana Rp925.000. Kemudian teman-teman yang kreditnya kita pilih kas kecil. Sorry, kebalik. Nah, mohon maaf, kebalik. Ini kas kecil 925. Kemudian Bank Buana Raya Rp925.000. Oke, kalau sudah kita simpan dan tutup. Oke, penyesuaian yang terjadi pada tanggal 29 sebagai berikut ya. Nomor AJP ini. Pendapatan jasa giro dan beban ADM Bank. Oke, sebelumnya kita cek dulu laporan keuangan ya. Sebelum adjustment, kita klik laporan, daftar laporan. Kemudian kita pilih neraca standar per tanggal 29/02. Kita oke. Ini laporannya ya teman-teman. Oke, kasnya segini, kas kecil segini. Oke, di sini ada pendapatan jasa giro sebesar ini. Kita lihat Bank Buana segini. Nah, sekarang kita masuk ke menu aktivitas. Kemudian pilih kas bank. Kita pilih rekonsiliasi bank. Nah, ini sayang bukti nggak terlalu lengkap. Tadi neracanya kita pilih ini ya 441817. 2902 ya. 441 817 802. Oke ya. Kita ngecek ya. Oke, sudah balance ya. Data yang sebelum adjustment sudah balance. Nah, di sini ada pendapatan jasa giro, maka kita masukkan ke other deposit di sini ke Bank Buana Raya. Nomor vouchernya ini ya. Tanggalnya 29/02. Pendapatan jasa giro. Bawah akunnya apa nih? Oke, kita cari pendapatan lain-lain ya teman-teman di sini. Ini pendapatan bunga 3.254.125. Oke, kita klik di sini. Oke ya. Sudah sama 3.254.125. Kita simpan dan tutup. Masih di rekonsiliasi bank, kemudian other payment dari bank juga ya. Nomornya AJP ini. Oke, tanggalnya 29/02. Beban ADM Bank ya. Kita cari beban administrasi bank 1.711.900. Kita klik di sini. Oke, kita simpan dan tutup. Nah, kembali ke sini teman-teman. Kita refresh lagi ya. Ini kita hapus dulu. Kita cek di sini. Jadi kan ini kita klik perbarui
saldonya berubah menjadi 443.360.027. Kita tulis 443.360.027. Kita cek lagi 443.360.027. Oke, tanggalnya kita tulis juga 29/02/2020. Yang muncul yang tadi belum checklist ya. Nah, yang baru. Oke. Sudah balance, tinggal kita pastikan balance, kemudian save and close ya. Yang kedua, beban administrasi asuransi ya. Ini kita langsung gunakan menu aktivitas, buku besar, bukti jurnal umum. Ini AJP tanggal 29/02. Asuransi dibayar di muka. Beban asuransi Rp1.000.000 ya. Pada asuransi dibayar di muka. Nah, ini jumlahnya 1 juta. Karena ini satu bukti, satu adjustment, jadi kita simpan dan baru dulu. Kemudian tanggal 29 lagi. Beban sewa ya. Tadi hasilnya kita tambahkan penyesuaian. Rp2 juta. Pada sewa dibayar di muka. Oke. Kita pilih simpan dan baru. Kemudian berikutnya adalah penyesuaian perlengkapan ya. Rp29.02. Beban perlengkapan 1254 pada perlengkapan. Rp1.254.000. Kita simpan dan baru teman-teman. Tanggalnya sama ya, 29/02. Oke. Ini adjust VPN ya. Nah, di sini kita cek dulu PPN-nya berapa. Rp24.381.500. Untuk PPN-nya Rp20.500.000. PPN masukkan ya. Ini kita kredit 20.500.000. Sisanya berarti masuk ke utang PPN. 3.881.500 ya teman-teman. Oke, setelah itu kita simpan dan baru lagi. Kemudian PPh badan PP23
Ini tahun 2018 ya, 0,5% dari penjualan. Kita cek dulu di laporan laba rugi. Laba rugi standar. Kita cek karena dari Januari ya. Ke 29. Nah, dihitung dari ini 3465.830 kurangi dengan 594 ya. Baik, coba kita hitung ya. 3.465.830 ribu rupiah ya. 3.465 3.465.830 rupiah dikurangi dengan 594 ya. Oke, ketemunya ini 3.465.236. Kemudian kita kalikan dengan 0,5% ya. 0,5%. Hasilnya adalah ini 17.326.180. Kita masukkan ke jurnal tadi ya. Ini berarti masuknya, sorry ini tanggalnya belum, 29/02 pajak badan. Masuk ke PPh badan ya. Jadi jumlahnya 17 juta ini pada utang beban ya. Jadi di soal ini hanya pakai utang ini ditampung di satu akun utang beban. Oke. Kemudian kita simpan dan tutup ya. Tanggalnya udah betul teman-teman. Kita simpan dan tutup. Kemudian tahapan terakhir adalah sudah berubah ini ya, sudah hilang PPN masukan dan keluarannya. Kita lakukan aktivitas ya periodik proses akhir bulan untuk mengerjakan yang ini. Berarti bulannya adalah bulan Februari tahunnya 2020. Oke, cek lagi. Kita oke. Nah, teman-teman selesai ya sampai di sini untuk penjelasan transaksi ini. Silakan tinggal dicek laporan yang diminta. Ini diantaranya adalah diminta laporan ini ya, laba rugi. Contoh ini kita cek laba rugi di sini. Laba rugi dari Januari ini ya sampai dengan 29. Oke. Ini hasilnya seperti ini. Kemudian laporan neraca per 29. Ya, ini udah tadi. Ini laporan neracanya. Kas metode laba ditahan ya. Atau yang terakhir kas metode tidak langsung. Di sini sama ya, tinggal dipilih laporan keuangan. Kemudian metode langsung. Ini dari bulan Januari ke Februari. Ya, jadi hanya 2 bulan karena memang soalnya hanya 2 bulan saja. Soal ini tahun 2020. Oke, kita oke.
Ini laporan arus kas untuk metode langsung. Nah, jadi lainnya tinggal teman-teman cek sesuai dengan yang dikehendaki apa, baik di print ataupun yang lainnya. Demikian penjelasan untuk materi hari ini, semoga bermanfaat. Silakan tonton video lainnya di channel saya. Insya Allah kita akan komitmen untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.